Selamat pagi Jemaat GPD Tanah Tinggi yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam renungan pagi. Kita memulai hari kita dengan saat teduh bersama Tuhan. Saudara bisa buka Alkitabnya. Ayat kita hari ini ada di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Mari sama-sama kita baca dan kita renungkan firman Tuhan. Demikian bunyinya. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Amin. Saudara-saudara, ada banyak orang berpikir bahwa wah enak dong jadi muridnya Tuhan Yesus, kan punya pengalaman langsung, punya pengalaman pertama bisa menyaksikan ya bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, karena udah melihat itu mah gampang buat percaya. Tetapi kalau kita lihat skenario ini ya saudara-saudara ya, kayaknya nggak segampang itu deh. Karena saudara-saudara, kalau saya pribadi ya, saya menjadi muridnya Tuhan Yesus, saya lihat nih ya, orang mati dibangkitkan. Saya lihat ada orang buta disembuhkan. Saya lihat ada telinga yang tuli mendengar. Saya berjalan bersama-sama dengan murid-murid dan menyaksikan luar biasa mujizat demi mujizat, saudara-saudara. Tetapi kalau Tuhan Yesus nanya sama saya, "Menurut kamu aku tuh siapa?" Wah, bingung saya, saudara-saudara. Karena apa, saudara-saudara? Karena ini tuh soal bisa hancur emosi, dan itulah yang dialami oleh para murid-murid di saat diperhadapkan dengan pertanyaan ini ya. Walaupun murid-murid sudah menyaksikan Tuhan Yesus berjalan di atas air ke apa segala macam, tampangnya itu 100% manusia. Yang dilihat oleh murid-murid adalah ini tuh orang, ini tuh ya manusia, punya kepala, matanya dua, tangannya dua, dan lain-lain, saudara-saudara. Dia terlihat seperti manusia, tetapi saudara-saudara dia memiliki rohnya Allah. Maka itu saudara-saudara, firman Tuhan katakan bukannya cuma sekedar melihat saja, berbahagialah orang yang percaya karena melihat. Ini loh saudara-saudara, kita harus melihat apa yang direpresentasikan oleh Tuhan Yesus. Kita harus bisa melihat Tuhan Yesus lewat dari batas kemampuan pikiran ini, penglihatan kita ini, saudara-saudara. Di situ kita harus melihat ideologinya Tuhan Yesus itu apa. Dan maka itu di saat Petrus menjawab, "Engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias," ini tuh dibutuhkan yang namanya iman, saudara-saudara. Di dalam hidup kekristenan kita, banyak orang itu tuh suka terbuai ya dengan wah hebat ya, ada orang yang mengalami mujizat, ada orang yang melihat karena walaupun tadinya buta sekarang bisa melihat, ada orang yang lumpuh terus bisa berjalan. Banyak orang tuh terpesona dengan mujizat-mujizatnya, saudara-saudara. Tetapi kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kekristenan itu tuh bukannya soal hal menyaksikan mujizat. Saudara mau lihat mujizat tuh tinggal nonton film tuh banyak, saudara-saudara ya. Atau saudara lihat ini nih, lihat di YouTube kesaksian ya, itu ya banyak saudara-saudara kesaksian tentang orang mengalami mujizat. Ataupun kehidupan saudara setiap hari itu pun sudah mujizat. Siapa yang bisa menyangka kalau kita masih bisa bernapas sampai hari ini, saudara-saudara. Kristenan itu tuh bukan soal mujizat, kristenan itu adalah soal percaya dan soal mengakui Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Maka itu saudara-saudara, kalau kita memposisikan diri kita nih sebagai murid-murid pada saat itu, di saat mereka sedang berjalan ya sama Tuhan Yesus, lagi lewat tiba-tiba ada banyak desas-desus kiri kanan bilang, "Ini siapa nih? Ini Yohanes Pembaptis, ini Elia, ini nabi yang hebat, yang keren." Itu ya saudara-saudara ya pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kiri kanan bilang Tuhan Yesus itu siapa. Tetapi yang penting adalah bukannya apa kata mereka, tetapi apa kata kita tentang siapa Kristus itu. Apakah kita percaya kepadanya atau tidak, saudara-saudara. Maka itu saudara-saudara tidak diperlukan untuk kita berjalan fisik, melihat Tuhan Yesus dengan mata kepala sendiri untuk kita percaya, saudara-saudara, asalkan kita menerimanya dengan sepenuh iman ya, saudara-saudara. Kita percaya bahwa dia betul-betul ada dan dia betul-betul melakukan hal itu, dan dia betul-betul sudah mati buat dosa kita semua, dan sekarang kita sudah punya rumah yang baru, kita bersama-sama dengan Bapa di sorga. Nah itu dia saudara-saudara, hal percaya saja. Maka itu saudara-saudara, marilah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau menjadi bejana ya, dimana Tuhan pakai kita sebagai alatnya untuk menyaksikan bahwa dia hidup di dalam hidup kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Amin. Saudara-saudara, jangan lupa kita mau hari ini mulai hari kita dengan pujian penyembahan. Kita naikkan lagu pujian, saudara-saudara. Ku milikmu Tuhan, haleluya.
dalam kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever.
bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang menerima kami apa adanya. Kami nyatakan Tuhan bahwa kami adalah milik-Mu dan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan bukan percaya karena ya cuman sekedar melihat, cuman sekedar mengharapkan mujizat kebaikan-Mu terjadikan, tapi betul-betul Tuhan karena kami melihat Engkau Tuhan bekerja nyata dalam kehidupan kami. Kami sudah mencicipi keselamatan daripada-Mu. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan yang betul-betul membuat kami kuat iman kami di dalam Engkau, sehingga Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hari ini buat seluruh jemaat GPD Tanah Tinggi. Tuhan berkati kami dengan kesehatan baru, kekuatan baru. Berikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan. Sembuhkan di antara kami yang sakit. Berikan jalan keluar buat pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa buat aktivitas kami hari ini, dalam kami bekerja berusaha. Tuhan berkati perkenankan kami, buat kami berhasil dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Kami berdoa buat keluarga kami, rumah tangga kami. Tuhan jaga pelihara kami semua aman di dalam Engkau. Hidup kami dipenuhi dengan segenap kebaikan-Mu, dengan segenap kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami bisa penuh dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami bisa menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua kehidupan kami di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa tangan-Mu Tuhan berkuasa untuk memelihara kami. Biarlah kiranya hidup kami berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Tuhan yang dipuji, Tuhan dipermuliakan. Kami mau ikut rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, berserah di dalam-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, jangan lupa baca Alkitabnya 3 pasal perjanjian lama atau pasal perjanjian baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.